Baik, materi ketiga adalah solusi sosial berbasis nilai-nilai Katolik. Nah, ini materi terakhir kita. Jadi nanti ya ujian tulisnya sampai ini ya. Nanti silakan diresume di video saya ya. Semoga video saya cepat diupload deh. Sepertinya cepat lah. Ya, semoga besok atau besok malam tuh sudah bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya solusi sosial berbasis nilai-nilai Katolik. Solusi sosial berbasis nilai-nilai Katolik adalah upaya untuk menjawab tantangan masyarakat dengan berlandaskan ajaran gereja dan prinsip-prinsip iman Katolik. Jadi kita sebagai orang Katolik itu harus memberikan solusi sosial berbasis nilai-nilai Katolik. Jadi jangan pernah kita tidak memberikan solusi. Walaupun kita memberikan solusinya dengan omong, obrol, dialog, komunikasi. Jadi begini, dialog, omong, obrol, atau komunikasi itu adalah sesuatu yang baik. Ya, mengobrol, atau ngomong, atau dialog, atau komunikasi itu adalah sesuatu yang baik dalam memberikan solusi. Pendekatan ini bertujuan menciptakan tatanan sosial yang adil, manusiawi, dan selaras dengan kehendak Allah. Apa yang dilakukan Yesus? Dia berdialog dulu. Melakukan dialog dulu dengan orang-orang yang mau disembuhkan, yang mau dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari setan atau iblis. Ada dialog di situ. Bahkan kalau kita tahu perempuan Samaria yang menimba sumur Bapa Yakub itu, dia berdialog dengan Yesus. Nah, dialog, komunikasi, ya, kemudian omong, obrol itu adalah sesuatu yang penting. Jadi jangan sampai kalian sebagai guru agama Katolik, katekis itu tidak omong, tidak obrol, tidak dialog, tidak komunikasi, ya susah. Berikutnya prinsip dasar solusi sosial Katolik ya. Yang pertama martabat sosial. Nah, hampir sama dengan yang tadi itu, ajaran sosial gereja. Prinsip dasar solusi sosial Katolik itu yang pertama ya martabat manusia. Setiap solusi sosial harus menghormati martabat setiap individu sebagai ciptaan Allah yang unik dan berharga. Begini, ada orang yang misalnya mau aborsi. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah melarang dia aborsi? Atau malah menganjurkan dia aborsi? Nah, jawabannya adalah kalian harus melihat martabat manusia yang ada di dalam dirinya. Bahwa prinsip hidup manusia itu harus dipertahankan. Kalian harus dialog, obrol, omong, komunikasi dengan dia. Bahwa apa yang dikandungnya itu ya tidak berhak dia bunuh. Nah, begitu. Mengapa tidak berhak dia bunuh? Karena kehidupan itu berasal dari Allah. Roh itu berasal dari Allah. Jadi tidak ada hak walaupun dia mengandung anaknya atau mengandung bayi yang tidak diinginkannya, dia tetap harus mempertahankan kehidupan itu karena kehidupan itu adalah anugerah yang diberikan Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nanti kalian akan menghadapi situasi seperti itu, banyak hal ya. Bukan malah orang sudah jatuh ketimpa tangga, kena paku, kena cat lagi. Ya, orang ini mohon maaf misalnya ya. Dia melakukan hubungan seks bebas, tidak tahu bapaknya, lalu hamil, ya udah. Ini kan udah orang jatuh dari tangga, ketimpa tangga, kena paku, kena cat. Lalu kalian suruh ya udah digugurkan saja. Wah, ini kacau, bukan katekis namanya, itu setan namanya. Walaupun kalian pikir itu solusi terbaik, tidak. Martabat manusianya tidak pernah dijunjung tinggi. Ya, kita tegas dengan itu ya, prinsip Katolik, jelas ya? Ya, memang pasti ada konsekuensi logis ketika membesarkan anak tanpa ayah, atau misalnya mungkin solusi adalah memberikan kepada orang lain ya, atau menitipkan di panti asuhan. Ya bagaimana caranya? Tetapi martabat manusianya tetap harus dilindungi. Martabat manusia siapa? Martabat manusia yang sudah ada di dalam rahimnya. Makanya gereja Katolik memandang kehidupan itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada semua manusia. Jadi ketika ya orang itu sudah
ada 2 minggu terjadi pembuahan dan dia menjadi janin, itulah kehidupan yang diberikan Allah kepada dia. Walaupun prosesnya tidak baik. Tetapi ingat, Allah menjadikannya baik ketika dia lahir dan dia mau dibaptis. Nah, jadi itu jelas. Jelas ya? Jadi ada solusi. Jangan sampai tidak solusi. Walaupun pada prinsipnya nanti kalian akan ditentang dengan keras oleh orang yang bersangkutan, bahkan keluarganya, orang tuanya dan sebagainya. Tetapi jawaban kalian harus tegas, prinsip kehidupan. Pasti kalian bilang, ya kan, kamu kan belum menikah, belum mengandung, tidak tahu rasanya ini, itu, dan ini. Ya memang. Tetapi sebagai katekis, jangan melihat kalian baru menjadi katekis atau guru agama Katolik, kalian muda lalu kalian mudah untuk tidak mengangkat martabat manusia tadi gitu. Jelas ya? Jadi hal ini menuntut perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi. Makanya human trafficking itu tidak boleh dilakukan karena dia melanggar hak asasi manusia. Ya, orang boleh menjadi asisten rumah tangga tetapi diperlakukan sebagai pekerja. Asisten rumah tangga bukanlah ya budak, tetapi asisten rumah tangga itu adalah orang yang diberikan pekerjaan untuk membantu pekerjaan di rumah tangga. Itu pekerjaan namanya. Berikutnya yang kedua, prinsip dasar solusi sosial Katolik adalah yang kedua, kesejahteraan umum, bonum commune. Hampir mirip ya dengan ajaran sosial gereja. Jadi nanti kalau ditanya harus bisa jawab nih. Solusi sosial harus bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dan komunitas berkembang secara maksimal, terutama akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang layak. Jadi ada 4 hal tadi itu. Bonum commune, akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan yang layak. Jadi sudah sepantas dan selayaknya kalian mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kemudian, makanya kalau bisa kalian ikut BPJS. Ya. Jangan semuanya dihabiskan untuk paket atau makan atau misalnya pergi ke kafe dan sebagainya atau beli baju ya. BPJS mungkin 37.000 untuk sebulan untuk perlindungan kalian. Kemudian pekerjaan, setelah kalian tamat nanti, kalian ya pasti harus melamar atau membuat pekerjaan sendiri. Ini ada ini ya, kalau kalian mau buat yang namanya taman seminari itu setingkat PAUD ya, namanya, itu boleh tuh, beberapa orang buat taman seminari. Ya. Taman seminari itu ada kelasnya, mungkin dari PG itu kan 2 sampai 3 tahun itu PGA. Playgroup ya, taman kanak-kanak ya. Sebenarnya ya ada yang disebut anak-anak yang 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun itu masih PGA, PGB. Lalu ada taman kanak-kanak ya usia 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun, nah itu dia. Jadi itu solusi ya untuk pekerjaan dan lingkungan yang layak. Jadi kalian harus berada di lingkungan yang layak, lingkungan yang tidak terkontaminasi atau mungkin lingkungan yang ya banyak lingkungan yang sehat. Apalagi kalau lingkungan yang sosialnya tidak sehat itu kalian harus hindari. Memang apakah kalian harus pindah dari tempat itu? Ya memang pindah dari tempat itu. Karena lingkungan yang tidak baik itu akan membawa sesuatu yang tidak baik. Tetapi solusinya harus ada. Ketika kalian pindah, kalian harus memberikan kesadaran kepada masyarakat itu bahwa sesuatu yang dibuatnya itu tidak baik. Contohnya ada perjudian di situ. Ya harus diberikan solusi. Tetapi kalau kalian masih tinggal di situ, kalian akan terayu. Memang susah memang. Ya memang kita harus pandai melihat itu. Yang ketiga, solidaritas. Jadi prinsip dari solusi sosial Katolik adalah solidaritas. Solusi sosial berbasis Katolik mengedepankan solidaritas ya, yaitu semangat kesatuan dalam menghadapi ketidakadilan serta kepedulian terhadap mereka yang miskin, rentan, dan terpinggirkan. Jadi misalnya ada anak-anak yang yatim piatu, anak yatim atau piatu, kalian buat panti asuhan, ya silakan.
Kemudian kalian membuat panti jompo, silakan. Banyak pekerjaan-pekerjaan nanti sosial yang kalian bisa buat. Kemudian merawat orang-orang yang sakit, ya misalnya dari rumah ke rumah dengan memberikan doa dan pelayanan bersama dengan tenaga kesehatan, ya kan. Kemudian misalnya mengajarkan orang itu untuk bisa berwirausaha, ya. Misalnya mencari nafkah dari barang-barang bekas dan sebagainya, yaitu kan sesuatu yang bisa dilakukan. Dan terpinggirkan, nah kaum-kaum termarginalkan, ya para pekerja-pekerja seks komersil, ya WTS, atau misalnya PTS, atau orang-orang yang ya mantan-mantan narapidana dan sebagainya. Ya memang ya orang-orang yang terpinggirkan ini ya dilematis, makanya harus bentuk tim. Ya. Jadi kalian sebagai katekis itu harus bentuk tim. Tidak boleh orang per orang untuk menangani ini karena rentan dengan keamanan kalian kan. Berikutnya yang keempat, ya. Solusi sosial Katolik adalah subsidiaritas. Pendekatan Katolik menekankan bahwa solusi sosial harus melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan dengan dukungan dari tingkat yang lebih tinggi hanya jika diperlukan. Jadi kalau kita masuk di suatu kampung, mari kita berbicara, berdialog dengan kepala kampung, kepala adat, orang-orang yang dituakan, orang-orang terkemuka, ya, tokoh-tokoh politik di situ yang memiliki pengaruh, sehingga kita bisa melakukan yang namanya solusi bersama. Bagaimana nih, ya, supaya daerah kita ini terbebas dari judi togel? Harus ada solusi. Bagaimana terbebas dari mabuk-mabukan dan sebagainya, terbebas dari perjudian dan sebagainya, terbebas dari kemalasan sekolah. Anak-anaknya suka malas sekolah, gimana caranya supaya dia kembali kepada sekolah atau bersekolah? Dikasih solusi. Makanya pendekatannya harus pendekatan sosial. Berikutnya yang kelima, keutuhan ciptaan. Nah, ini kembali lagi keutuhan ciptaan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kalian menjadi guru agama Katolik, menjadi katekis, menjadi pekerja sosial, ya, menjadi pekerja pastoral, itu harus kembali ke keutuhan ciptaan. Jadi semua makhluk hidup itu, apalagi manusia itu, harus kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Yesus, kembali kepada Roh Kudus. Kita sebagai orang Katolik, ya, solusinya adalah orang-orang itu kembali ke gereja, ya, untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Nah ini, misalnya perkawinannya adat, kalian akan menghadapi situasi di situ. Kalian harus mendata dulu mengapa dia kawin adat, atau misalnya kawinnya ya hanya kawin keluarga dan sebagainya, padahal dia Katolik, ya kan? Apa masalahnya dan sebagainya. Nah, nanti solusinya kalian sebagai katekis, sebagai mediator, sebagai komunikator, sebagai ya yang sudah mengobrol dengan orang-orang itu, membawa itu kepada pastor paroki, ya, untuk mereka kembali menjadi keutuhan ciptaan. Mereka harus menerima sakramen perkawinan. Jadi keutuhan ciptaan itu adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Yesus. Jadi orang-orang yang misalnya belum menerima sakramen perkawinan itu belum utuh, ya. Mengapa belum utuh? Karena dia harus dikuduskan oleh Allah sendiri, oleh Yesus sendiri. Ya, karena dia sudah Katolik-Katolik, dibaptis-baptis kan. Atau satunya Katolik, satunya belum Katolik, ya tetap harus ada konvalidasi. Jadi itu adalah yang harus kalian beri solusi. Tidak boleh kalian menggantungkan itu. Ya biarkan saja dia kawin adat, biarkan saja dia, kan sudah anak-anaknya sudah pada tua. Oh tidak bisa, itu harus ada kalian solusi. Kembali ke keutuhan ciptaan. Supaya, ya kan, keutuhan ciptaan itu, ya begitu juga. Ya, kalian harus menjelaskan bahwa perkawinan Katolik itu adalah sakramental. Sifat perkawinan Katolik itu adalah monogami dan tak terceraikan. Nah itu. Jadi sebagai katekis itu luar biasa kalian nanti adalah literatur berjalan, ya. Makanya kalian harus memperkuat yang namanya membaca buku.
Ya kalau kalian ikut saran saya membaca buku, satu semester ini bisa kalian baca buku 100 buku, itu luar biasa. Ya. Ini ada 365 hari. Saya pikir kalau kalian baca buku itu misalnya 100 buku, itu luar biasa. Nanti ke semester 2 kalian tingkatkan menjadi 200 buku, nanti satu semester kalian bisa baca 1000 buku, ya luar biasa. Nah itu. Jadi dalam menangani masalah sosial, perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan menjadi bagian integral dari solusi, mengingat bumi adalah rumah bersama. Jadi sekarang masalahnya adalah kendala air bersih karena orang melakukan penambangan, pembalakan, orang melakukan ya pertambangan liar dan sebagainya, dan akibatnya ya sungai yang dulunya jernih untuk air minum, untuk mandi, untuk masak, airnya tidak bisa. Ini orang harus kembali menyadari itu. Bagaimana menyadarkannya? Ya, dengan memberikan renungan-renungan. Apakah dia akan berubah? Tuhan Allah yang akan merubahnya. Kita mewartakan. Nah, itu. Jadi jangan pernah putus asa kalau orang itu tidak berubah. Ketika kita misalnya berada di kampung itu nantinya, ya, mungkin ketika kita kembali lagi 5 tahun lagi dia sudah berubah. Jadi perubahan itu karena kita mau mewartakan. Ya. Tetapi kalau kita tidak mau mewartakan, tidak mau melayani, apa kata ya Rasul Paulus? Janganlah kerajinan kendor, hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah itu, 3 hal itu. Nah, jadi setiap waktu kalian itu diberikan oleh Tuhan Yesus untuk ya supaya kerajinan kita tidak kendor. Dan biarlah rohmu bernyala-nyala. Jadi roh kita itu bernyala-nyala. Dimanapun kita berada itu kita bernyala, menjadi terang. Dan layanilah Tuhan. Nah, harus melayani Tuhan. Nah, selanjutnya contoh solusi sosial berbasis nilai-nilai Katolik ya. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, ini penting. Ya, ini solusi ya. Program mikro kredit berbasis komunitas. Gereja dapat mendirikan koperasi atau lembaga keuangan mikro yang memberikan akses modal usaha kepada keluarga miskin dengan bunga rendah. Nah, solusinya sudah ada didirikan, yaitu CU ya, Credit Union, Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian berikutnya pelatihan keterampilan. Melalui pusat pelatihan kerja, gereja dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan mereka untuk menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Jadi kalau kita tahu ya di beberapa tempat misalnya ya di Kuskupan Agung Pontianak itu didirikan yang namanya sekolah pertukangan ya. Nah, nanti juga kalian juga kalau yang bisa mengembangkan keterampilan lebih lanjut, misalnya keterampilan ya berdandan, keterampilan membuat kue, itu boleh kalian ajarkan kepada orang-orang di kampung atau orang-orang di tempat kalian layani. Ya. Kok kata kampung ya? Kampung itu ya bukan. Maksudnya daerah-daerah atau tempat-tempat yang kalian nanti ya, misalnya kalian guru di suatu daerah atau di suatu tempat, ya kalian harus ajar ada pelatihan keterampilan. Untuk anak-anaknya adalah pelatihan keterampilan membaca ya. Bisa jadi keterampilan menganyam. Jangan-jangan ibu-ibu di situ punya keterampilan menganyam. Nah, justru belajar dulu dari mereka. Setelah itu keterampilan itu diteruskan kepada anak murid. Atau kalian tahu keterampilan membuat kue, ibu-ibu di sana kalian ajarkan membuat kue biar Natal nanti dia tidak beli kue tetapi dia bisa membuat, produktif ya kan. Nah, itu penting ya, mengajarkan keterampilan, mengajarkan misalnya sulam menyulam, menjahit dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang penting, memasak dan sebagainya. Makanya dulu gereja memberikan SKP, Sekolah Keterampilan Perempuan, 1 tahun. Nah, sekarang tidak diminati. Nah, kalian harus sebenarnya sebelum menjadi ibu rumah tangga, walaupun pendidikan kalian sarjana, kalian harus SKP dulu ya. Menjahit, ya kan, membuat keterampilan dan sebagainya ya, pasti mantap nanti kalian. Beriman dengan mantap. Kedua, pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Ini penting ya. Beasiswa dan program literasi.
Paroki atau keuskupan dapat mendirikan program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu serta menyelenggarakan kelas literasi untuk memberdayakan masyarakat marginal. Jadi nanti kalian yang sudah mendapatkan yang namanya ya biaya kuliah yang efektif, efisien dan ekonomis ini, tetapi mutunya sangat tinggi, kalian harus menciptakan program-program ini nanti untuk masyarakat-masyarakat yang kalian layani. Berikutnya adalah sekolah dengan nilai Kristiani. Pendidikan berbasis Katolik harus menanamkan nilai-nilai moral, integritas dan cinta kasih kepada siswa. Maka ada ya peluang kerja yang besar. Misalnya taman seminari kalian dirikan. Kemudian seminari dasar itu setingkat SD. Lalu seminari menengah pertama itu setingkat SMP. Lalu ada sekolah menengah agama Katolik itu adalah setingkat SMA. Lalu kalian sekolah tinggi agama Katolik Negeri Pontianak inilah ya sekolah tinggi yang untuk ya berbasis Katolik tadi itu menanamkan nilai-nilai moral. Jadi jangan sampai kalian tidak bermoral. Ya, jangan sampai kalian tidak punya integritas. Jangan sampai kalian tidak punya cinta kasih. Nah, itu. Berikutnya yang ketiga, pelayanan kesehatan untuk semua. Klinik kesehatan gratis. Gereja dapat menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin terutama di daerah terpencil. Jadi nanti ya biasanya beberapa misi suster itu ada klinik-klinik. Misalnya di Kabupaten Bengkayang, di kota Bengkayang itu ada klinik. Jadi ada tenaga-tenaga suster, biarawati yang memang memiliki kemampuan tenaga medis yang sudah bersekolah ya. Jadi dia bisa memberikan pelayanan kesehatan. Atau mungkin ada suster yang memang pendidikannya dokter dan sebagainya. Atau ya kalian nanti bekerja sama dengan dokter-dokter ya untuk membuat klinik kesehatan gratis. Nah, kemudian yang berikutnya kampanye kesehatan. Gereja dapat berperan dalam mensosialisasikan pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Nah, ini ya mengurangi makan ikan asin, ya makan barang-barang yang menyebabkan darah tinggi ya. Kemudian banyak mengkonsumsi sayur-sayuran ya, antioksidan ya. Tidak mengkonsumsi minuman-minuman kaleng, minuman saset ya yang menyebabkan diabetes. Nah, itu kampanye. Ya, kalian sendiri harus mengkampanyekan itu. Tidak memakan makanan junk food seperti sosis ya dan sebagainya. Ya kan? Yang makanan-makanan itu diproduksi pabrik tanpa tahu kualitas standar. Ya memang kalau dia sudah masuk ya standar kesehatan, tetapi tetap ada proses yang dilalui yang tidak higienis. Nah, itu. Jadi mengkampanyekan ya makan pola makan sehat ya. Makan ikan ya. Makan makanan yang dimasak, bukan makanan yang setengah dimasak ya. Karena takut ada cacing pita dan sebagainya. Ya, kampanye kesehatan lah. Ya, menjaga jarak kehamilan ya. Kemudian cukup istirahat, cukup tidur, cukup makan, cukup bekerja. Ya, tidak porsir dan sebagainya. Itu penting untuk dikampanyekan. Ya. Nah, makanya banyak yang bisa kita lakukan. Keempat, pendampingan dan rehabilitasi sosial. Program pendampingan kaum rentan. Gereja dapat menyediakan pendampingan bagi narapidana. Nah, ini. Jadi ya semisal saya itu pelayanan saya misalnya di rutan dan di lapas anak itu ya Selasa dan Rabu. Dan untuk ibadat tuh sebulan sekali di rutan. Jadi kalau ada yang mau ikut nanti silakan. Ya. Lalu untuk pencandu. Nah, ini agak berat ya. Kalian harus bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional BNN ya. Nah, kalau pecandu ini sifatnya adalah kalau dia sudah kecanduan dia sakau. Makanya dia harus ditangani secara medis. Secara harus ditangani secara psikologis ya berbagai macam lah caranya. Atau korban kekerasan untuk membantu mereka memulai hidup baru. Nah, korban kekerasan, korban perkosaan, korban trafficking, korban pedofil dan sebagainya ya macam-macam. Jadi begini ya, kalau kalian punya anak didik ya kan, dia ceria, tiba-tiba tidak ceria, ya kalian harus konseling dengan dia, tanya ada apa dan sebagainya. Mungkin dia korban kekerasan, korban bully, korban bagaimana dan sebagainya, ya. Atau misalnya ya dia mendapat pelecehan seksual di rumah atau di lingkungannya dan sebagainya kan.
mungkin dia tidak berani melapor kepada orang tua, atau mungkin tidak mau melapor kepada pihak yang berwajib, ya kalian harus menggali. Kalau benar kejadian itu, kalian harus cepat berkoordinasi dengan orang tua, ya tokoh-tokoh masyarakat, atau langsung bekerja sama dengan kepolisian untuk menangkap pelaku kekerasan itu. Kemudian rumah singgah, ya, menyediakan tempat perlindungan sementara bagi tunawisma atau korban bencana alam. Nah, jadi rumah singgah ini penting nanti ini. Di setiap daerah sebenarnya harusnya ada rumah singgah. Rumah singgah ini untuk apa sih sebenarnya? Rumah singgah ini tujuannya adalah satu, menampung orang-orang yang ya tidak memiliki tempat tinggal, ya. Lalu dia diberikan keterampilan, ya, sesuai dengan kemampuannya. Biasanya ini adalah orang-orang yang termarginalisasi, misalnya ya karena dia malu pulang ke rumah karena dia mantan narapidana dan sebagainya. Dia malu pulang ke kampungnya karena dia adalah mantan WTS, mantan PTS dan sebagainya. Dia malu pulang ke rumah karena dia mantan pecandu dan sebagainya. Ya, berbagai macam. Dan juga korban bencana alam. Bisa jadi mereka tidak memiliki rumah karena banjir bandang dan sebagainya. Nah, rumah singgah itu adalah solusi untuk memberikan tempat teduh sementara kepada mereka. Berikutnya yang kelima adalah advokasi sosial dan perdamaian. Peningkatan kesadaran akan hak-hak warga, gereja dapat mengedukasi masyarakat tentang hak mereka sebagai warga negara. Berikutnya adalah mediasi konflik, gereja dapat menjadi fasilitator dalam mediasi konflik sosial untuk mempromosikan perdamaian. Nah, ini penting kalian nanti untuk mempromosikan ini, ya. Jadi peningkatan kesadaran akan hak-hak warga ini penting. Maka jangan sampai kalian sebagai guru agama Katolik atau katekis itu apolitik, ya, tidak mau berpolitik, tidak mau berpartisipasi dalam pemilihan baik kepala desa, ya, pilkada, pileg, ya, pilpres dan sebagainya. Ya kalian harus sebagai motor. Ya silakanlah mereka memilih sesuai dengan hati nurani mereka, tetapi mereka harus menggunakan hak pilihnya. Karena ini berlangsung 5 tahun. Kalau kepala desa ya sekitar 6 tahun sekali. Mengapa memilih pemimpin? Pilihlah pemimpin yang baik, ya, supaya programnya baik. Pemimpin yang baik juga harus didukung oleh masyarakat yang baik. Kemudian mediasi konflik ini penting, ya, mediasi konflik, misalnya konflik antar kampung, konflik mungkin antar agama dan sebagainya. Bagaimana memediasinya? Dengan ya melakukan dialog positif, ya, bukan mencari-cari kesalahan siapa benar siapa salah, tetapi bagaimana cinta kasih itu ya diungkapkan dengan cara dialog, bukan dengan debat, bukan dengan diskusi yang akhirnya memicu perdebatan. Ya, diskusi boleh tetapi ada batasan. Ya, tetapi dialoglah yang paling utama. Dialog, obrol, omong, komunikasi itu penting. Kemudian langkah-langkah implementasinya, ya. Nah, ini. Yang pertama, analisis konteks lokal. Saya pikir makalah kalian itu sudah membuat kalian menganalisis. Makanya itu penting sekali kalian membuat makalah kalian itu, baik makalah kelompok pada sebelum Meet yang kalian kumpulkan di Meet, dan makalah perorangan yang kalian kumpulkan pada saat ujian nantinya. Jadi analisis konteks lokal. Gereja harus memahami masalah-masalah spesifik yang dihadapi masyarakat di wilayahnya. Kalian sudah menggali, ya, masalah-masalah di wilayah lokal kalian sendiri. Yang kedua, pelibatan komunitas. Masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif, ya, dalam merumuskan dan menjelaskan solusi atau menjalankan solusi agar lebih relevan dan berkelanjutan. Jadi pelibatan komunitas. Jadi komunitas Karang Taruna, komunitas OMK, komunitas pemuda, komunitas misalnya ya wanita Katolik, Ikatan Sarjana Katolik, PMKRI dan sebagainya. Itu harus dilibatkan, atau komunitas-komunitas ormas-ormas masyarakat, ya. Nah, ormas-ormas keagamaan, ya mengapa? Ya harus dilibatkan karena mereka memiliki massa yang bisa diorganisir. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak lain. Gereja dapat bekerja sama dengan pemerintah, organisasi dan pemerintah, ya ornop, dan pihak swasta untuk memperluas dampak program. Jadi kita harus mensinkronisasi ini, bersinergisitas namanya. Jadi ingat, pemerintah itu memiliki sumber utama, baik keuangan maupun peraturan. Nah, organisasi non pemerintah mungkin dia memiliki keuangannya,
Pihak swasta memiliki keuangannya, tetapi tetap ya tiga lembaga-lembaga ini tetap harus dilibatkan dalam dampak program-program seperti pembuatan rumah singgah, pembuatan panti asuhan, pembuatan sekolah untuk anak-anak miskin. Nah, atau misalnya ya program-program kerja ya membangun jalan bersama masyarakat dengan proses gotong royong ya kan. Padat karya dan sebagainya. Nah, macam-macam solusinya. Keempat, pendampingan dan evaluasi. Nah, solusi sosial harus disertai dengan pendampingan jangka panjang. Jadi pendampingan jangka panjang. Jadi kalau misalnya menjadi penyuluh agama, menjadi guru agama Katolik, katekis, pekerja pastoral, atau apapun, pendampingannya adalah lifetime, jangka panjang. Jadi jangan pernah mengatakan kalian bekerja di sektor ya keagamaan ini kalian hanya mau jangka pendek, jangka panjang semuanya. Tidak bisa diukur dengan 5 tahun. Kalian mengajar anak SD, lalu nanti 5 tahun anak itu akan menjadi pintar, ya tidak bisa. 5, 10, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun kalian ketemu dia lagi. Kalian misalnya mewartakan bagaimana doa Bapa Kami, Salam Maria, doa Rosario. Akhirnya 25 tahun yang akan datang kalian lihat dia bisa memimpin doa Rosario. Nah, kalian menjadi bagian kecil dari puzzle-nya itu dalam proses pelayanan, kalian akan menjadi ya kan bersukacita dalam Tuhan. Nah itu. Jadi pendampingan jangka panjang ya. Jadi murid-murid kalian nanti dimonitoring. Jangan sekedar jadi guru ya udahlah anak orang, tidak. Ketika dia anak didik kalian, murid kalian itu, pemuritan itu akan dimonitoring. Mau masuk SMP mana nak? Mau masuk SMP mana? Ya SMP ini bu, SMP ini pak. Setelah itu dia tamat SMA, mungkin dia karena kita dekat konseling dengan dia datang. Terus saya mau masuk SMA atau SMK bu, pak, ya kan? Kalian kasih solusi. Tiba-tiba waktu kuliah juga 3 tahun berikutnya dia datang lagi. Itulah pendampingan jangka panjang. Wajar-wajar saja para guru itu kalau Natal itu dikunjungi para muridnya, ramai ya, jangan pernah mengelak kan begitu. Ya makanya kalau jadi guru itu berbahagia, rumahnya pasti didatangi oleh banyak orang, yaitu murid-muridnya pasti. Mengapa? Karena itulah pendampingan jangka panjang ya. Ayolah ke rumah ibu ini ya kan. Nah, makanan yang disediakan itulah ya menjadi sarana untuk ya sarana dialog dan sebagainya. Ini SMA mana ya? SMA mana ya? Oh ini bu, SMA ini pak, SMA ini bu. Nah, jadi kalian bisa memberikan pendampingan jangka panjang. Dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya. Makanya saya tidak pernah setelah nanti kalian itu selesai mengambil mata kuliah saya, ya saya jadikan sahabat. Saya jadi pendampingannya dan evaluasinya jangka panjang. Ya bagi yang keluar ya sayang sendiri begitu. Ya. Jadi tidak perlu keluarlah dari situ. Karena kita pendampingan kita jangka panjang. Karena masing-masing orang itu memiliki keunikan dan mampu untuk menerapkan bidang keilmuan itu tidak sekarang, tetapi sekarang kalian harus ya menjalani simulasi-simulasi. Kesimpulannya, solusi sosial berbasis nilai-nilai Katolik menekankan cinta kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih manusiawi dan berorientasi pada nilai-nilai Injil. Itulah ilmu sosial dasar. Semoga bermanfaat dan bermanfaat dalam hidup kita. Terima kasih untuk kerjasamanya. Inilah perkuliahan terakhir. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan juga ada perlakuan saya atau tindakan saya yang mungkin ya belum diampuni. Saya mohon ampun, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kasar. Jadi selamat ya. Inilah rangkaian terakhir kita, pertemuan terakhir kita, tetapi bukanlah pertemuan yang terakhir untuk kita karena kita akan terus bertemu. Dan sekali lagi grup kita itu ya akan menjadi monitoring, evaluasi kita. Jangan lupa tugas-tugas yang dikerjakan ya. Karena apalah artinya ya kita melakukan tugas-tugas atau mengerjakan tugas-tugas itu tanpa adanya pengayaan.
Jadi semua tugas-tugas itu untuk mengayakan kalian. Tugas-tugas yang saya berikan itu bukan untuk beban bagi kalian, tetapi untuk mendidik kalian menjadi pribadi yang dewasa, bahwa semester 1 itu adalah perubahan paradigma berpikir. Ya. Jadi paradigma berpikir, landasan teori, dan atapnya itu adalah perspektif. Jadi jangan pernah salah ya. Paradigma itu adalah yang ditancapkan di dasar tanah itu. Itulah tiang-tiangnya. Sedangkan dinding-dindingnya itu adalah landasan teorinya, sedangkan perspektifnya atasnya. Ya, jadi itu yang dapat saya berikan ya. Lebih dan kurang, sekali lagi, semua materi-materi ini silakan kalian buat resumenya dan silakan kalian kembangkan diktatnya. Dan saya tunggu, saya hanya menilai apa yang kalian kumpulkan. Everything must be writing, segala sesuatu mesti tertulis. Nah, jika tidak tertulis itu saya anggap tidak ada. Jadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan. Dan solusinya saya harap kalian dapat nilai A semua. Tetapi sekali lagi itu karena kerja keras kalian, bukan karena belas kasihan. Ya. Jadi sekali lagi itu kerja keras kalian. Jadi tidak ada saya tidak ingin kalian tidak punya kepercayaan diri mendapat nilai A. Oh, itu karena belas kasihan Pak Yakobus. Tidak. Itu adalah kerja keras kalian karena dalam beberapa satu semester ini kalian bekerja keras. Ini sebagai semangat untuk kalian ya, jangan sampai mata kuliah yang lain juga kalian tidak memiliki semangat yang sama. Karena untuk selesai menjadi sarjana itu kalian harus menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan nilai A. Makanya tulis itu semua target kalian tuh nilai A. Yudisiumnya A. Kalau jatuhnya B ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya target ya susah. Jadi kuliah itu harus ada target ya. Jadi target. Saya kemarin dialog dengan anaknya kawan ya, kawan anak saya itu, berapa IP-mu? 3,91 Pak. Waduh, luar biasa. Karena dia duluan selesai anak-anak Untan ya. Berapa IP-mu? 3,85 Pak katanya. Wah, luar biasa tuh. Anak-anak Untan tuh udah selesai dah. Yang akan ujian ini adalah anak-anak UPB, ya Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri. Nah, saya masih ada penyuluhan besok di UPB ya. Jadi sekali lagi demikianlah pertemuan kita ya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.